Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkatnya saya bisa mempresentasikan tugas makalah saya pada mata kuliah pengantar sosiologi ini. Salawat beserta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya hingga akhirnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Lestari. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Hukum Keluarga Islam, tepatnya di kelas HKI 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya pada hari ini. Yang pertama, saya dari kelompok 1, dan ada teman rekan saya, Gesku Munanda Saputra, yang berhalangan hadir di Zoom kali ini. Mata kuliah saya pengantar sosiologi dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Ari Azhari. Dimulai dari pengertian. Jadi pengertian dari paradigma ilmu sosial ini adalah kerangka berpikir dalam masyarakat yang mana kerangka tersebut menjelaskan bagaimana cara pandang kita terhadap fakta kehidupan sosial dan perilaku terhadap ilmu atau teori yang ada. Nah, di dalam paradigma ini terdapat klasifikasi yang dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kuantitatif. Kuantitatif ini adalah jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian berdasarkan pada penguji secara empiris. Nah, yang kedua ada kualitatif yang mana penelitian harus lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus. Di dalam paradigma dipecah lagi menjadi paradigma fakta sosial. Nah, di dalam paradigma fakta sosial ini, masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, terlepas bagaimana persoalan individu-individunya. Dalam strukturnya, terdapat bentuk perorganisasian, peraturan, peranan-peranan, dan lain-lain, yang mana merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun tetap mempengaruhi individu tersebut. Nah, menurut Emil Durkheim, paradigma fakta sosial menekankan corak objektif hidup bermasyarakat. Paradigma juga mempunyai definisi dan metode sosial. Terdapat 2 kelompok paradigma, kualitatif dan kuantitatif tadi, di mana prinsip-prinsip analisa masalah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menganalisa, kita harus mengetahui latar belakang seseorang yang melakukan analisa tersebut. Selanjutnya, kita harus merumuskan tentang esensi masalah yang akan dianalisis. Yang ketiga, mengemukakan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial. Dan yang terakhir, mengemukakan prosedur lapangan yang digunakan untuk melakukan analisis masalah sosial. Nah, paradigma memiliki perilaku sosial, di mana paradigma yang menyangkut dengan perilaku masyarakat sosial, di mana individu dapat melakukan penyimpangan terhadap kehendak masyarakat dalam berperilaku sosial. Nah, banyak banget aku menemukan pertanyaan-pertanyaan yang isinya kurang lebih seperti ini. Bagaimana sih dengan fenomena perilaku sosial di era digital sekarang? Karena di era digital ini, orang-orang banyak sekali melihat terjadi perubahan peradaban, di mana orang dengan mudahnya menjustifikasi dan mendiskreditkan seseorang. Bahkan cenderung ada yang membuli tanpa memiliki dasar analisa yang kuat. Nah, menurut saya pada dasarnya semua media sosial memberikan tujuan pelayanan yang sama, yaitu memungkinkan kita berinteraksi sosial, bertukar informasi dengan orang lain, dan juga kecepatan akses memberi dampak positif dan negatif. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah di mana paradigma ilmu sosial itu bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan sosial atau perubahan sosial, yang mana masih menggunakan teori-teori yang ada seperti cara menganalisa dengan studi kasus ataupun penguji secara empiris, dan mungkin masih banyak lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin juga masih banyak lagi referensi paradigma ilmu sosial yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu di sini. Baiklah, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!